Kau tahu kami punya pergumulan yang begitu banyak yang Tuhan sendiri tahu semua yang kami alami. Bahkan yang tak terucap dari bibir kami, bahkan yang tak pernah kami beritahukan kepada siapapun. Tuhan, Engkau tahu semuanya. Rasa sedih, rasa sakit, rasa sendiri, rasa tidak berdaya, semuanya Engkau tahu. Oleh karena itu firman-Mu pagi hari ini juga menguatkan kami. Engkau Tuhan yang berjalan bukan di depan kami tapi di samping kami, sehingga berjalan bersama-sama. Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami dalam keadaan apapun, dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan menyerah begitu saja dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami di sini datang kepadamu, khususnya membawakan oleh Bapa. Kami percaya tidak ada yang tidak baik daripada penyakit yang dialami bukan daripadamu. Karena penyakit yang dialaminya sehingga oleh bisa merenung, bisa beristirahat, bisa berdiam diri, bisa lebih intens bersama Tuhan. Saat-saatnya dia lebih dekat kepada Tuhan. Kami percaya penyakit ini akan keluar dari tubuhnya karena virus, bakteri, kuman tidak boleh hadir dalam tubuh Olin. Tuhan berilah kesempatan bagi Olin untuk boleh berdampak berkarya lebih lagi. Kalau hari-hari ini Kau izinkan dia beristirahat, maka setelah istirahatnya selesai, penyakit itu keluar dari tubuhnya, pakai dia luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kakak kami, kakak Linaria Purba. Tuhan, Engkau Tuhan Yesus memberikan kasih yang luar biasa di hatinya. Engkau yang menggerakkan hatinya untuk hadir bersama kami saat ini Tuhan. Kami berdoa mengatakan masa usia yang Kau berikan, bukan tubuhnya yang lemah, tapi Kau perbaharui, Kau remajakan kembali Tuhan semangatnya, tubuhnya, kekuatannya, sehingga Tuhan hamba boleh Kau pakai Tuhan Yesus luar biasa. Sampai Kau panggil pulang Tuhan, dia tetap berkarya bagi. Terima kasih Yesus, kami berdoa buat anaknya, menantunya, cucunya, buat siapapun yang dikasihinya. Kiranya kakak ini berbahagia menjalani hari-hari dalam kehidupannya. Bahkan abang kami tulis juga, bukan firman berkata, semakin mereka tua, semakin mereka lanjut usia, mereka semakin gemuk dan segar. Terima kasih Bapak. Begitu juga dengan kami, pengurus Inang yang datang hari ini Tuhan. Kami datang dengan keterbatasan kami. Kami tidak punya kekuatan apapun, kami tidak mempunyai apapun yang boleh kami banggakan. Tapi Tuhan, terima kasih kalau Kau boleh memakai kami. Biarlah hati kami tetap tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Dan teramat baik bagiku semua yang ku alami bersamamu. Ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Saat ini bersama-sama kami mendengarkan pujian nama-Mu, atas perintah ini, firman-Mu yang kami dengarkan, kami khususnya berkali-kali bahwa Tuhan Engkau sungguh nyata dalam hidupnya, dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Ulangan 31 ayat 8. Temanya melangkah tanpa takut. Begini firman Tuhan, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, dan Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Nah, ini firman adalah kata-kata Musa ketika dia akan berpisah kepada bangsa Israel. Bangsa Israel akan masuk dipimpin oleh Yosua ke tanah Kanaan, dan Musa tidak ikut, tidak masuk. Tapi firman ini, kata-kata ini diberikan Musa sebagai garansi penyertaan Tuhan. Yang pertama, bahwa Tuhan katakan sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Artinya tidak pernah Tuhan menyuruh kita masuk dalam situasi yang enak, dalam situasi sakit, dalam situasi yang tidak punya jalan keluar. Sebab Dia tahu apa yang akan terjadi di depan kita, tentang pergumulan kita, kesehatan kita, keuangan kita, pelayanan kita, semua Dia tahu. Jadi Tuhan itu tidak akan membiarkan kita sendiri. Dia yang sudah mempersiapkan jalan keluarnya bagi kita. Yang kedua, Tuhan Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Artinya Tuhan bukan hanya berjalan di depan kita, tapi di samping kita.
Tidak di depan. Kalau di depan kita kan kayaknya nama jalan di depan. Tapi kalau di samping kita, sekalipun di depan ada lubang, kita tahu kita digandeng Tuhan, situ tempatnya lubang. Ya kan? Dan yang ketiga, dikatakan bahwa Dia yang tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Manusia biasanya bosan kalau kita kadang-kadang curhat, kadang-kadang masalah kita susah, bosan manusia. Kadang-kadang kalau misalnya kita pun lagi minta tolong sama orang sekali dua kali orang mau, tapi yang namanya manusia pasti bosan, ya kan? Nah, orang pun bisa lelah sama kita dengan pergumulan kita. Itu biasa, itu manusiawi, ya. Dan bahkan orang pergi karena melihat kita tidak berdaya. Tapi komitmen Tuhan adalah kekal. Tuhan tidak akan pernah melepaskan tangan. Saya mau cerita tentang sedikit kisah yang menjaga rumah kakak Sorta ini pada bulan. Dia orang yang sangat susah dan dia sudah tinggal di situ 6 tahun. Dia hidupnya dalam selalu kekurangan. Tapi dalam kekurangan itu dia selalu mendapat pertolongan dari orang. Memang dia menceritakan kesusahannya. Selalu saja orang membantu dia. Lama-lama manusia itu kan bosan menolong. Itulah manusia. Sehingga satu kali udah gak ada lagi orang tergerak untuk menolong. Ya kan? Karena dari sini cerita susah pernah kan kasih 1 kali, 2, 3 kali.